pertanyaan bisa diketik via WA, saya bisa ngomong nanti. Kira-kira kita akan melakukan ini sekitar 1 jam lah. Jadi pertanyaan pertama, apa bedanya cost leadership sama strategi cost leadership sama product differentiation ya. Dari namanya sebenarnya mudah kita interpretasikan, jadi kalian nggak usah terlalu jelimet soal itu, yang penting dari bahasa Inggrisnya bisa kita duga. Cost leadership itu berarti dia memimpin di dalam cost. Kalau kita bicara cost, yang namanya memimpin tentu saja semurah mungkin ya. Jadi strateginya adalah dia memproduksi barang yang paling murah dari semua yang ada dibandingkan pesaingnya. Itu kita sebut cost leadership. Kalau kita ambil cellphone, mungkin kita bisa ambil strateginya Xiaomi. Ya, Xiaomi itu termasuk berani untuk mengeluarkan produk yang setara dengan harga yang lebih murah. Gitu. Nah, kalau product differentiation itu dari produknya ya, produk ya, differentiation berarti beda. Jadi dia akan menggunakan strategi yang membuat produknya itu dipandang unik, dipandang berbeda, dipandang istimewa gitu. Biasanya sih sangat identik dengan kemewahan ya. Jadi misalnya kita ambil contoh kalau handphone itu Apple ya, Apple itu kan dipandang unik, mahal, eksklusif gitu. Nah, itu image yang mereka bangun. Jadi strategi itu. Apakah kalau strategi khusus ini bisa sukses? Belakangan ada, saya mau nambah sedikit informasi buat kalian biar kalian paham di dunia bisnis. Karena kan sebagian dari kalian ini dari pajak ya. Apa semuanya dari pajak ya? Ada bea cukai, Pak. Ada bea cukai. Nah, tapi kan kalian berhubungan dengan bisnis ya. Jadi ada yang namanya blue ocean strategi. Jadi kalau kita lihat blue ocean itu kan ini ya, lautan luas gitu. Itu strategi semuanya mau dihajar semua gitu. Ya, yang gunakan strategi itu kalau kita bicara cellphone itu Samsung. Samsung itu jualan ini handphone yang bersaing dengan Xiaomi, tapi di sisi lain juga jualan handphone yang bersaing dengan Apple. Ya. Jadi ini secara umum saja kalau kalian ingin tahu apa sih bedanya cost leadership sama product differentiation. Nah, yang namanya strategi ini bukan sesuatu ilmu yang sangat definitif ya. Di semua ilmu sosial nggak seperti di ilmu fisika atau ilmu apa gitu. Jadi konsep definisi ini bukan sesuatu yang sangat spesifik, yang mungkin kalau hukum agak spesifik lah, kalian harus ngapalin. Tapi sebenarnya kalau dari sisi strategi dan sebagainya ini kita nggak usah terlalu pikir. Tapi yang penting kalian harus lihat, karena mau ngambil contoh yang sangat spesifik yang menjalankan suatu strategi full seperti ini juga nggak semua gitu. Misalnya contohnya nih, Xiaomi bisa dikatakan cost leadership ya, dia paling murah. Tetapi Xiaomi juga ingin menunjukkan bahwa produknya itu punya diferensiasi, dia berbeda, dia nggak sekedar murahan kayak produk-produk handphone bikinan ini ya Indonesia gitu. Nah itu juga, jadi di satu sisi kelihatannya ada strategi umum yang besar, tapi mereka juga mencoba mengambil mengkomplementari dengan strategi-strategi lain. Jadi jangan kalian lihat itu sesuatu yang clear cut gitu. Itu satu ya, yang terkait dengan yang terkait dengan cost leadership sama product differentiation. Jadi nanti kalau ada yang masih belum jelas ya, silakan ditanyakan. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu terkait dengan manajemen accounting guideline ya. Saya coba cek dulu manajemen accounting guideline ini. Itu materi di apa ya? Di Honken atau di mana itu? Saya lupa. Honken, Pak. Honken ya. Honken itu di bagian mana sih? Ntar saya coba cari-cari tadi. Tapi saya nyambung dulu ke ini deh, ke cost benefit ya. Jadi gini, cost benefit ini tidak hanya bicara masalah akuntansi manajemen, tetapi manajemen secara keseluruhan ketika melakukan sesuatu harus mempertimbangkan cost benefit sebenarnya. Jadi apapun yang dilakukan, dia harus lihat benefit. Kalau kita bicara di perusahaan itu income, ya, apakah lebih besar daripada cost-nya. Nah, kalau kita di pemerintahan, memang itu masalah kita. Karena di pemerintahan itu biasanya kita tuh nggak mikir masalah revenue kan. Jadi kita tuh yang penting adalah buat kita di mana-mana kita disuruh ngelihat soal cost. Nah, celakanya begitu cost itu kita cenderung nggak berusaha, karena kita nggak mungkin bangkrut gitu ya. Jadi pemerintah pasti ngasih duit ke kita gitu. Jadi kita cenderung agak abai soal bagaimana cost rendahnya. Contohnya begini, kalau saya ambil misalnya kalian yang di JP ya, kan setiap tahun selalu
mengusulkan membuka kantor baru gitu. Nah, kalau saya melihatnya ini apa motivasinya lebih gimana caranya menambah jabatan. Ada bilang, oh ini luas daerahnya dan sebagainya gitu. Ditambah ini, padahal nanti begitu ditaruh di situ juga nggak ada peningkatan pajaknya, nggak ada ukuran kepuasan terhadap wajib pajak. Jadi tambah banyak kantor, tambah banyak orang, tetapi penerimaan pajaknya ya relatif sama saja. Nah di situ yang saya katakan tadi, ketika kita melakukan sesuatu kita tidak melakukan dalam prinsip cost benefit gitu. Jadi apa sih manfaat yang dilakukan ketika kita ini yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu, lalu cost-nya kan udah pasti gitu, benefitnya apa gitu. Nah itu yang harus ada di perusahaan, karena mereka kalau nggak memikirkan itu, kalau mereka melakukan sesuatu yang cost-nya jelas tapi apa benefitnya nggak jelas, ya lama-lama pasti bangkrut kan. Nah itu sebabnya kenapa pemikiran yang terkait dengan cost benefit itu menjadi hal penting. Oh ini dia. Jadi manajemen accounting guideline itu sama seperti manajemen umum. Yang pertama harus mempertimbangkan yang namanya cost benefit approach. Apapun harus dilihat berapa benefitnya. Apakah benefitnya melebihi cost yang dikeluarkan, ya. Kalian kan juga mungkin belajar di akuntansi bahwa ketika kita merancang melakukan sesuatu itu harusnya revenue-nya lebih besar daripada expense-nya. Itu kira-kira seperti itu. Yang kedua, itu kita harus mempertimbangkan behavioral and technical consideration. Nah, saya bisa ngambil contoh yang paling simpel buat kalian semua. Kalian semua ini kan melakukan ini ya, pengelolaan apa namanya istilahnya itu ya. Saya lupa kalau ini karena saya biasanya lebih banyak ini ya, lebih banyak nggak terlalu ngurusin itu. Kalau kan biasa yang paling ribut itu kalian itu. Yang IQ itu apa? Namanya apa? IQ kalian itu yang isi apa? Ya? E-performance. E-performance ya, e-performance ya. Ada dua kan, ada IQ, terus ada yang namanya perilaku, ya enggak? Ya. Nah, waktu nyusun itu, ya, saya ikut terlibat soalnya, dan saya termasuk pengkritik berat gitu. Karena yang dipertimbangkan adalah lebih banyak aspek teknis, gaya-gayaan kalau kata saya. Wah, pakai balance scorecard, ya keren banget kan. Terus kalian semuanya dikasih IQ semua. Wah, IQ-nya di ini ada pokoknya canggih lah gitu ya. Teknikalnya luar biasa. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika bicara teknikal, yang luar biasa itu kelihatan canggih tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Contoh yang paling gampang. Kalau kalian diminta menilai perilaku teman kalian, gimana cara menilainya? Ada yang bisa ngasih pendapat ke saya? Ada yang pernah menilai temannya? Pasti kan? Subjektif sebagai peer gitu. Gimana coba? Nggak ada yang jadi peer. Berdasarkan kinerja juga. Enggak lah, kamu misalnya nilai teman kamu memang pakai kinerja. Nih si A gitu. Dia misalnya subjektif, Pak. Ya. Subjektif ya. Suka-suka kamu. Subjektif. Iya, suka-suka kamu kan. Akhirnya lebih muncul rasa enak nggak enak. Akhirnya apa? Istilahnya kalau orang bule bilang gini, you scratch my back, I scratch your back, ya. Nanti kamu pilih dia jadi peer kamu, nanti dia akan pilih kamu jadi peer-nya dia. Kamu kasih nilai bagus dong, nanti saya kasih nilai kamu bagus. Terus akhirnya nggak ada gunanya tuh nilai perilaku itu, gitu loh. Nah itu yang saya katakan ketika kita mendesain sesuatu, pertimbangkan perilakunya. Nanti kita akan lihat dalam setiap kasus di manajemen accounting, gitu. Belum lagi kalau IQ ya, IQ-nya kan IQ gaming ya nggak. Kalian tahu nih, wah ini agak susah, negosiasinya luar biasa dan sebagainya, pura-pura sulit gitu. Tapi kan di sisi lain contohnya ya, saya kritisi juga masalah IQ penerimaan pajak gitu. IQ penerimaan pajak itu kan dari awang-awang dan nggak mungkin tercapai gitu. Apa yang terjadi? Saya ngelihat banyak pegawai di DJP itu yang sudah pasrah gitu. Udahlah demotivasi, orang nggak bakalan tercapai juga, ngapain sih? Biarin aja lah, mau digimanain udah biarin aja gitu. Akhirnya nggak pernah berusaha sebaik mungkin. Kenapa? Karena targetnya memang tidak dirancang mempertimbangkan aspek perilaku. Dia hanya mikir dari teknis saja. Jadi dua-duanya harus seimbang ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan koordinasi antara, jadi departemen biaya ini sebenarnya bagian dari ini untuk memudahkan saja. Jadi kalau di perusahaan besar itu fungsi akuntansi itu biasanya dimasukkan di ini, mungkin bagian lah ya,
ada departemen akuntansi, kemudian ada bagian yang namanya ngitung biaya. Dia khusus ngitung biaya saja karena mungkin dia akan sangat banyak pekerjaannya gitu. Nah, ini nggak akan ada di ini di mana di sektor pemerintah seperti yang saya katakan tadi. Kenapa nggak ada? Karena kita sebagai organisasi nggak akan bangkrut. Jadi ngapain kita sibuk ngurusin ngitungin biaya tadi gitu. Yang paling sibuk ngurusin biaya itu untuk kebutuhan anggaran doang tuh. Ada biaya masukan, biaya keluaran gitu kan. Itu pun untuk mengendalikan supaya orang nggak sembarangan untuk ini membatasi karena kebiasaan kita atau perilaku kita kalau minta duit itu biasanya berlebihan. Nah, itu cara membatasinya dengan cara bikin standar biaya gitu. Nah, itu tapi itu bukan kalau di perusahaan itu luar biasa karena misalnya begini, misalnya ya saya produksi uh, misalnya istri saya punya punya produksi itu jualan kue, punya usaha kue gitu. Nah, kemudian mendadak anggaplah ya DJP pengen bikin acara, ya, pengen bikin acara dan sudah terkenal lah dia saingannya apa toko kue yang bagus itu yang Holland's Bakery gitu. Nah, dia DJP mau bikin acara kemudian kebetulan kenal sama istri saya, dia minta harga khusus gitu, minta harga khusus gitu. Nah, istri saya karena perusahaan besar dia tanya, "Berapa harga khusus yang bisa?" Berarti di bawah harga pasar ya, yang biasa dia jual misalnya anggaplah dia jual per potong 10.000 gitu. Sebenarnya dari 10.000 itu kalau bisa kita hitung ya, yang variabel cost-nya, yang biaya yang setiap produksi satu kue itu bertambah itu sekitar 5.000. Yang 5.000-nya itu 3.000 itu fixed cost, alokasi fixed cost, yang 1.000 itu profit gitu ya, yang 2.000 profit gitu, ya totalnya 10.000. Nah, kalau kita bisa tahu itu berapa yang variabel, berapa yang alokasi fix, berapa yang profit, maka kita bisa negosiasi. Oh ya udah deh, ini saya kasih kamu harga khusus 8.000. Kelihatannya kan pulang pokok ya, 5.000 variabel, 3.000 fix gitu. Tetapi fix itu kan nggak ada order ini akan terjadi gitu. Artinya sebenarnya perusahaan mendapatkan tambahan cash flow sebesar 8.000 dikurang 5.000 yang variabel semua 3.000 per potong gitu. Jadi dia itu akan menambah profit dari dasarnya. Nah, itu contoh bagaimana departemen biaya akan memberikan masukan. Nah, ini akan banyak sekali nanti. Misalnya itu ya, kalau perusahaan besar kan siapa nanti yang urusan upah, gaji, itu ada bagian kepegawaian. Siapa nanti yang urusan power, listrik dan sebagainya, itu mungkin ada power department. Siapa yang bagian marketing, ya, ada yang marketing. Nah, mereka itu masing-masing punya informasi biaya sendiri. Nah, tugasnya dari departemen biaya adalah mengumpulkan semua informasi tadi, mengolah sehingga kalau ada keputusan dari manajemen untuk hal tertentu, ya departemen biaya bisa menghitung apakah tadi untuk make or buy, nanti kita akan belajar mungkin di akuntansi biaya 2 gitu ya, atau menyewa atau membeli dan sebagainya, atau ini untuk keputusan jangka pendek misalnya penetrasi pasar. Nah, semuanya itu masing-masing tujuan itu membutuhkan perhitungan cost yang berbeda karena cost yang relevan pada setiap situasi akan berbeda. Oleh karena itu, prinsip ketiga dalam manajemen guideline adalah different cost for different purposes. Ya. Nah, kalau kalian nanti biasa di bisnis gitu ya, memang sayangnya kebanyakan mahasiswa STAN itu nggak pernah di bisnis. Saya nggak beruntung dulu waktu masih SMA saya kerja di percetakan gitu. Jadi agak ngerti dikit lah. Kadang-kadang orang bersaing itu kok dia berani ya jual dengan harga sekian. Apakah itu rugi? Enggak, itu semuanya sudah diperhitungkan. Yang namanya perusahaan itu kemungkinan kalau rugi banget itu ya kecil lah. Kalian kan suka ada tuh ya kalau ke mall tertentu tiba-tiba ada barang tertentu dijual dengan harga diskonnya 70% gitu ya. Kalian tahu nggak, bisa jadi cost-nya itu untuk perusahaan itu mungkin cuma 20% dari harga jual itu. Gitu. Jadi sisanya itu udah sebenarnya tinggal dibagi aja berapa banyak buat perusahaan, berapa banyak buat retailer, berapa banyak buat pedagang besar gitu. Nah, dalam hal ketika barang-barang tadi out of season ya udah nggak musim lagi, ya udah perusahaan bilang ya udah saya nggak ngambil untung sama sekali, silakan buat kalian ya, buat retailer kan
mungkin siapa wholesalernya, saya minta 2% aja, yang penting barangnya habis ya. Buat retailer dapat 8% kan nggak ada masalah mereka habiskan. Jadi semuanya itu memerlukan informasi-informasi yang membuat departemen biaya dapat menghitung berapa sih biayanya, dan dalam posisi memberikan harga berapa perusahaan akan untung. Atau sebenarnya nanti kalau kita bicara pada saat penilaian kinerja ya, nanti kita akan belajar beberapa organisasi itu atau divisi itu dinilai kinerjanya. Ada yang sebagai cost center, ada revenue center, profit center, investment center, semuanya memerlukan perhitungan biaya. Nah, perhitungan biaya itu yang paling fair ya dilakukan oleh departemen biaya, karena dia pihak yang memang independen dalam menghitung tadi. Kalau perhitungannya ya dilakukan oleh departemen lain, bisa jadi angkanya sengaja misleading, sengaja dibuat supaya ini dia kelihatan bagus atau proposalnya disetujui. Ya. Nah, itu terkait dengan koordinasi departemen biaya dengan departemen lainnya. Lalu yang berikutnya nanya tentang etika ya, perbedaan etika. Saya sih kurang begitu paham ya, tapi saya coba ya. Nanti kalau kurang pas ini ya ditanyakan lagi. Jadi sebenarnya gini, manajemen accounting ini sama seperti profesi akuntan lainnya, ada akuntan publik, ada akuntan pendidik, ada auditor gitu. Mereka berusaha mengatur profesinya. Kenapa? Karena profesi ini jangan sampai dipandang sebagai profesi yang tidak punya perilaku yang baik gitu, dan itu akan merusak secara keseluruhan dan tidak dipercaya oleh masyarakat gitu. Jadi pada umumnya semua kode etik itu ya, itu biasanya punya beberapa unsur gitu. Unsur pertama pasti masalah kompetensi. Jadi orang yang melakukan sesuatu harus punya kompetensi. Yang kedua, karena bicara informasi, apalagi manajemen accounting, itu mereka harus menjaga kerahasiaan. Kita juga sama etika kita di pegawai negeri ya. Lalu tentu saja integritas gitu, bahwa kita itu harus jujur, harus ini. Kemudian yang penting di manajemen accounting, karena dia pemberi informasi, penyedia informasi, dia harus objektif. Jangan sampai informasinya itu memihak kepada satu pihak ke pihak lain, apalagi dia memberikan informasi untuk manajemen. Jadi kalau kalian lihat ya, polanya begini, saya agak susah karena saya cuma ngomong ya. Tapi kalau kita lihat hubungan di organisasi, ada yang namanya atasan ya, ada yang namanya bawahan, ada yang namanya prinsipal, ada yang namanya agent. Ya. Nah, ketika si prinsipal ini pengen menilai agent-agent ini, ya, atau bawahan-bawahan ini, bagaimana prinsipal bisa menilai dengan wajar? Tentu saja dia harus mencari pihak ketiga. Kenapa? Ada yang namanya asimetri informasi. Asimetri informasi itu maksudnya si bawahan punya informasi lebih banyak daripada atasan. Karena atasan kan nggak bakalan tahu semua bawahannya. Nah, bagaimana mengekstrak informasi yang betul dari bawahan ini? Itu perlu yang namanya pihak ketiga. Pihak ketiga itulah penyedia informasi. Nah, departemen biaya atau manajemen accountant itu berada di pihak ketiga tadi. Dia mengekstrak informasi ini, kemudian mendesain sedemikian rupa dan memberikan kepada atasan tadi, sehingga atasan bisa menilai atau bisa mengevaluasi bawahannya dengan baik. Ya. Nah, fungsi itu sayangnya di Kemenq belum banyak, karena memang kembali yang saya katakan, nggak ada tekanan untuk kita ke arah sana gitu. Bahkan dalam penilaian kinerja pun ya, saya termasuk yang cerewet di PKN STAN. Kenapa? Karena saya nggak tahu di tempat kalian ya, itu yang ngisi realisasi itu pelakunya loh. Dan saya mendapatkan kecurigaan gitu, karena saya ngeliat ada beberapa orang kok kinerjanya nggak bagus kok, yang saya lihat nggak begitu ini kok, performa saya kelihatan kan secara real saya lihat ya, tapi kok nilainya bagus gitu. Akhirnya saya takut-takuti ya, saya umumkan di dalam bahwa semua realisasi kinerja akan diperiksa oleh kepatuhan internal gitu dan Inspektorat Jenderal. Yang ketahuan melakukan rekayasa maka akan dikenakan hukuman disiplin. Wah, tiba-tiba ada beberapa yang mengubah informasinya, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita punya departemen yang khusus mengumpulkan informasi tadi dan melaporkan kepada manajemen, hal itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, jadi itu kira-kira secara keseluruhan yang ada di pertanyaan.
yang sudah masuk ke saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh ngomong, boleh lewat WA. Monggo silakan. Halo, nggak ada. Atau terlalu cepat saya ngomongnya? Nah, saya cek WA-nya. Oh, WA-nya masih belum ada masukan juga. Oke, kalau tidak ada saya yang tanya ya. Boleh? Siapa? Coba saya minta hari ini tanggal 16 ya. Nomor absen 16. Siap nomor absen 16? Ika Sartika. Ya. Ika, kamu kan sudah baca bab 1 ya. Nah, kalau menurut kamu, saya nggak akan nanya sesuatu yang sifatnya ini, yang sifatnya apalan. Saya akan tanya. Kalau menurut kamu, di kantor kamu, bagaimana sih, apa yang bisa kamu lakukan kalau misalnya saya minta, tolong terapkan akuntansi manajemen atau akuntansi biaya di kantormu. Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan kalau melihat apa yang sudah kamu pelajari di bab 1? Oke, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau di Kak, kayaknya suaranya nggak kedengeran, kamu bisa ketik. Oh iya Pak, siap. Di WA Pak? Ya, WA boleh ya. Sambil Ika ngetik, saya minta nomor absen 4. Nomor absen 4 siapa nomor absen 4? Siap saya Pak. Ya, nomor absen 4. Andi Nurul ya. Oke. Iya. Kamu kerjanya di mana? Panggilanmu apa, Nurul? Nurul. Iya, Nurul Pak. Di mana? Dulu di DJP Pak, di KPP PMA 4. Di DJP KPPMA 4. Nah, ya. Wah, KPPMA boleh ya. Nah, waktu kamu kerja di sana kerja apa? Dulu di bagian kepegawaian Pak. Wah, kepegawaian ya udah. Pak, saya pikir kamu AR gitu. Atau siapa? Gitu. Masih pelaksana Pak. Pelaksana ya. Oke. Ya. Nah, saya ingin tanya sama kamu ya, karena kamu di kepegawaian kan, berarti kamu melihat perilaku pegawai. Nah, ketika pegawai itu terlibat dalam pengelolaan kinerja, baik ini individunya maupun mungkin pada eselon 4-nya, ya, kamu bisa lihat juga perilaku dari atasanmu di eselon 4. Sebenarnya perilaku apa sih yang menurut kamu nggak pas ya? Dan mestinya bagaimana tuh memperbaiki perilaku tadi? Kalau selama pengalaman saya Pak, mungkin yang perilaku yang kurang pas ini yang harus mematuhi SOP Pak. Karena kalau di DJP SOP-nya kan terlalu terluntut-luntut gitu. Nah, terus kalau di KPP itu kita butuhnya yang hasilnya cepat dan bisa langsung untuk menjawab kebutuhan wajib pajak. Nah, kalau kita harus ngikutin SOP terus itu biasanya nggak lama, Pak. Nah, jadi biasanya yang penyelewengannya ya tidak sesuai SOP itu sih, Pak. Itu tidak sesuai SOP ya. Kak, jadi kalau menurut kamu gini, ini kan SOP itu kan sebenarnya bagian penting. Kalau boleh saya tanya, sebenarnya apa sih fungsi dari SOP itu? SOP mungkin menurut saya sebagai acuan dalam bertindak, Pak. Terus kenapa harus ada SOP? Kenapa harus ada SOP? Ini akan sangat terkait dengan materi akuntansi biaya nanti. Biar semua pegawai itu melakukan hal yang sama, Pak, dan tidak betul. Dan tidak menyeleweng dari aturan itu. Kenapa kok mereka harus melakukan hal yang sama?
kan sudah pasti akhirnya nggak melakukan hal yang sama tuh. Jadi sebenarnya SOP nggak ada gunanya dong. Izin membantu menjawab, Pak. Ya, silakan. Nggak apa-apa, Mungkin kita untuk ini Pak, sesuai dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan tujuan organisasi Pak, biar sama-sama jalan gitu mungkin Pak. gitu. Ya kan sudah dirancang sama pusat agar dalam bentuk kayak IKU gitu Pak. Coba kalian kaitkan dengan ini fungsi-fungsi manajemen. Bisa nggak kalian kaitkan? Izin menjawab lagi Pak. Ya, silakan. Kalau yang di fungsi manajemen kan mungkin terkait perencanaan itu di pembuatan SOP-nya. Nah, kemudian SOP ini bertugas untuk supaya atasan juga bisa mengawasi bawahan untuk menjalankan perintah sesuai yang dalam SOP itu, Pak. Jadi SOP-nya lebih ke sebagai pengawas, controller. Betul. Bagian dari controller, bukan pengawas, bagian dari controller. Karena kita perlu rencana, kemudian bagaimana pelaksanaan. Dan SOP itu bagian dari standar atau rencana. Jadi SOP itu sebenarnya alat pengendalian. Nah, kalau yang terjadi di kantor, kalian kan saya ingin ngajarin kan karena suatu saat kalian jadi atasan gitu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa ini standarnya, kemudian standar itu sudah dilaksanakan, yang nomor satu yang harus diperbaiki adalah yang pertama ditanya, kenapa tidak dilaksanakan? Ya kan? Jadi ada proses pembelajaran. Jadi begitu aktual sama standar tidak sama, harus dicari nih, kok nggak dilakukan, kenapa sih gitu? Apa masalahnya gitu? Nah, kelemahan dalam kita menyusun SOP adalah SOP tadi, pertama kan supaya standar semua. SOP tadi setiap tidak dijalankan tidak ada kayak semacam catatannya. Beda kalau kalian ikut nggak kalian dalam, kalian kan ada ya yang namanya apa tuh kegiatan untuk mengevaluasi kinerja kalian, dialog kinerja ya. Ikut kan ya? Ya, Pak. Misalnya dialog kinerja itu ada target, ada realisasi, kemudian kalian kan harus nulis dulu tuh kenapa kok tidak tercapai, apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Benar kan? Nah, ya, Pak. Harusnya setiap ada SOP yang tidak dijalankan, itu sama kepatuhan internal itu dicek, kemudian dicatat apa penyebabnya. Penyebabnya bisa dua. Pertama, pelakunya memang tidak menguasai SOP tadi, atau tidak mau melaksanakan SOP tadi, ya. Atau standarnya yang tidak pas gitu. Karena memang harus diakui ya SOP itu punya prinsip-prinsip yang harus diikuti. Tapi SOP juga ada prinsip-prinsip tadi, jangan sampai ada SOP justru kalau ikut SOP malah lebih susah daripada nggak ikut SOP. Dan itu yang terjadi di Indonesia, termasuk di ini. Jadi kalau nggak ikut SOP itu malah lebih gampang ya. Contoh lah yang paling gampang ya, saya ngeliat setiap hari aja di jalan-jalan. Kalau kita mau nyebrang jalan, kalau kita taat aturan tuh malah lebih repot loh daripada yang nggak taat aturan. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Beda dengan di beberapa negara maju, mereka menaruh tempat-tempat penyeberangan tuh di lokasi-lokasi yang memang memudahkan orang untuk menyeberang. Ini satu contoh saja. Jadi kalau nanti suatu saat kalian membuat sesuatu aturan atau apa, pastikan aturan ini membuat orang lebih nyaman melaksanakan daripada kalau tidak mengikuti aturan. Itu satu. Nah, yang kedua, sebenarnya SOP ini penting buat kalian. Kenapa? Karena gini, kalau kalian nanti suatu saat melakukan sesuatu, ya, kemudian kalian nggak ngikuti standar, maka yang salah kalian. Gitu. Tetapi kalau kalian sudah mengikuti standar, hasilnya masih salah, yang salah bukan kalian, yang salah standarnya. Jadi ini sebenarnya untuk mengamankan setiap orang. Contoh gini ya, kalau kalian kan mungkin nggak ada tuh melakukan sesuatu yang akibatnya akan menjadi buruk gitu ya. Tapi kalau kalian contoh kayak sekarang tuh, jadi profesi dokter. Profesi dokter itu kalau nggak ngikuti SOP betulan, kemudian pasiennya meninggal, bahaya dia. Dia walaupun dia melakukan dengan itikat baik, tapi kalau dia nggak ikut SOP, dia udah pasti salah. Gitu. Tetapi kalau dia mengikuti SOP, kemudian ada masalah, maka dia dianggap tidak salah. Yang salah ya SOP-nya dilihat gitu. Jadi nanti kalau SOP-nya salah ya nanti perbaikan SOP gitu. Walaupun memang kadang-kadang salah satu kritik saya dengan adanya SOP adalah kalau sudah
kalau sudah apa ya, kalau dia suka berada di belakang SOP gitu loh. Walaupun dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Memang yang paling susah gimana caranya kita memastikan orang itu berupaya semaksimal mungkin. Yaitu tadi kembali pada akhirnya etika. Mau nggak dia bekerja dengan sebaik-baiknya gitu dan mengikuti SOP. Nah, tapi ini bukan berarti ya bahwa SOP itu segalanya, bukan gitu. Di lapangan apabila ada kondisi-kondisi yang menurut kalian perlu justifikasi bahwa SOP ini harus dilanggar untuk sesuatu yang lebih baik, itu boleh, tetapi itu bukan berarti semau kita. Harus kita catat ya, kalau kita bicara manajemen harus kita catat dalam suatu daftar tertentu, itu yang namanya hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan standar. Nah, itu nanti akan jadi bahan evaluasi buat manajemen. Model kita membandingkan standar dengan evaluasi ini berlaku untuk semua hal, tidak hanya SOP. IKU ya, antara target sama realisasi kalian, anggaran nanti antara rencana anggaran sama dengan dan realisasinya. Banyak hal dan itulah fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu kalau kalian menguasai sebenarnya simpel, walaupun dalam prakteknya akan sangat berat. Kalian ada sesuatu yang kalian tetapkan sebagai rencana, kemudian kalian kumpulkan informasi tentang kegiatan aktual, lalu kalian bandingkan apakah rencana dengan aktual ini ada perbedaan, varian namanya. Kalau ada perbedaan, kenapa ada perbedaan? Apakah ada sesuatu yang harus segera kita bereskan supaya tidak jadi masalah di depan? Atau ini sesuatu positif yang nanti kalau nggak segera kita manfaatkan, kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan laba besar, atau apa? Nah, itu yang lebih banyak menjadi perhatian penting, terutama kalau kalian jadi pimpinan, jadi manajer ya. Jadi ini saya ngasih tadi contoh yang bagus ya dari ini kamu bilang SOP, tapi saya bisa memberikan prinsip manajemen yang perlu kita pahami yang diajarkan di buku ini dan yang nanti akan kita ulang-ulang selama pertemuan kita terkait dengan akuntansi manajemen. Oke, ada pertanyaan atau ada tanggapan terkait hal ini? Silakan. Memang enaknya kalau ngajar kalian yang sudah pernah kerja ini agak gampang gitu. Saya paling susah paling berat tuh ngajarin kalau yang dari SMA. Tapi kalau kalian udah pernah kerja agak gampang. Walaupun saya paham banget nih karena kalian itu sudah kayak umurnya malah kayak anak-anak saya, jadi mungkin semoga sih ya kita nggak terlalu beda jauh vocabulary-nya gitu ya. Kalian masih bisa memahami saya dengan baik. Ada lagi? Nggak ada belum? Pak. Yuk, silakan. Oh, jadi Pak, terkait yang tadi Pak, penyesuaian SOP di lapangan yang mengakibatkan SOP-nya kalau dilanggar jadi lebih baik, Pak. Jadi Pak, kalau misalnya SOP-nya dilanggar nih, tapi tujuannya jadi lebih baik. Nah, jadi kan Pak SOP-nya belum diganti tuh. Jadi selama dia melanggar SOP itu, apakah dia itu dikenakan sanksi karena pelanggaran tersebut, Pak? Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalian tuh nggak boleh. SOP itu kalau dilanggar itu hanya dalam suatu yang sangat-sangat spesifik ya. Ya kalau kalian melanggar terus itu berarti harus diteliti benar itu. Kenapa gitu. Dan itu harus dicatat. Namanya saya lupa namanya apa ya catatannya itu. Kalau sesuatu yang sesuatu yang harus dilanggar itu memang harus dicatat dan itu harus segera dilaporkan dan harus segera dibahas. Apalagi kalau misalnya ternyata banyak pelanggaran terkait yang hal ini gitu. Nah, itu yang memang perlu kalian pahami. Nah, saya nggak tahu kan mungkin di DJP itu sebagian dari layanan kalian risiko hukumnya tidak tinggi gitu. Nah, kayak di PK Instan, ya saya nggak tahu sekarang apakah memang situasinya berbeda atau kondisinya berbeda. Jadi ketika kita mengumumkan kelulusan itu, ya itu yang namanya perlawanan luar biasa. Bahkan kalau kalian sempat mendengarkan ada satu yang dari satu prodi ya yang sampai sekarang masih berproses secara hukum, yang mereka persoalkan kan SOP. Nggak sesuai dengan prosesnya nggak sesuai gitu. Padahal kan esensinya udah jelas gitu loh bahwa ada proses kecurangan gitu. Kemudian akhirnya mereka mempersoalkan
SOP-nya, urut-urutan kegiatannya, urut-urutan langkah-langkahnya. Gitu. Oleh karena itu kenapa SOP itu jadi penting gitu. Walaupun pada akhirnya memang kalau dalam kasus Pekensan sebenarnya bukan masalah SOP saja, karena yang dipandang pihak luar kan kebetulan hanya ada satu jalur tuh untuk men-DO mahasiswa yang mencontek gitu. Padahal ada jalur lain yang selama ini memang kita gunakan, tetapi memang tidak banyak orang tahu gitu, bahwa kalau DO kemudian dosennya merasa yakin, ya dosennya bisa memberi nilai DO untuk itu gitu. Bukan harus lewat komisi disiplin kan. Nah, itu yang terus selalu ini sekarang kita perjuangkan. Tetapi kembali saya katakan, begitu ada kasus itu, akhirnya banyak orang jadi ngeh masalah bagaimana ya langkah-langkahnya supaya kita tidak menghadapi tuntutan hukum. Apalagi di STAN ya sekarang banyak sampai penerimaan mahasiswa baru aja luar biasa itu tekanannya. Jadi kita benar-benar jaga betul gitu. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, SOP jadi kelihatan penting. Makanya kalau menurut saya kalian janganlah terlalu gampang untuk melanggar SOP gitu. Tapi kalau ada SOP yang menurut kalian nggak pas gitu, itu kalian harus, nah ini saya nggak tahu, ini memang kelemahan kita di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan tuh susah banget ngubah SOP. Ya yang enak di PKNSan, karena PKNSan ada independen ya, kalau saya minta ubah SOP cepat gitu. Tapi kalau SOP saya pernah kerja di BPK ya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, wah itu harus sampai ke Biro Organta dulu dibahas dan sebagainya, nggak karu-karuan, aduh. Itu yang bikin saya pusing. Udah gitu kan ada satu pusdiklat harus sama dengan pusdiklat lain ya. Saya juga bisa merasakan kalian SOP-nya antara semua kantor pajak itu dari Sabang sampai Merauke harus sama, padahal mungkin di tempat tertentu bisa lebih singkat atau lebih ringkas dibandingkan di tempat yang lain. Tapi mungkin saya melihat ke depan ya, dengan adanya krisis ini, kemungkinan awareness akan SOP itu jadi semakin besar gitu, karena kita sekarang harus mengubah banyak cara supaya lebih praktis kan ya, paling nggak sekarang menghindari supaya tidak ketemu. Bahkan diskusi internal terkait dengan PJJ ini jauh lebih seru gitu ya dibandingkan yang kalian bahas atau sempat kalian ributkan di medsos gitu. Tapi di internal pun banyak hal yang menjadi menjadi diskusi yang cukup mendalam di antara para dosen, kaprodi, sesjur, kemudian kepala SPM. Ini seperti apa polanya, bagaimana caranya supaya semua mahasiswa bisa ikut kuliah dengan keterbatasan kuota, gimana nanti ujiannya, bagaimana penilaiannya dan sebagainya, semuanya dibahas secara detail. Kenapa? Pada intinya itu, kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan berbeda sehingga tahapan-tahapannya pun harus pas gitu ya. Kalau saya sih sarankan, kalau kamu jangan terlalu sering, jangan kalau bisa mulai sekarang jangan melanggar SOP itu. Justru gimana caranya kalau SOP-nya nggak pas, kalian bisa membangun mekanisme bersama untuk memperbaiki SOP tadi gitu. Saya masih khawatirnya jangan-jangan kalian nggak paham ada risiko yang tidak kalian ketahui ketika kalian melanggar SOP. Ya itu komentar dari saya. Silakan, ada yang punya pendapat yang lain atau pertanyaan? Ayo tanya aja, pokoknya sama saya. Kalau kalian nggak bisa tanya-tanya, nanti saya yang tanya-tanya sama kalian. Pak, izin tanya Pak. Ya. Tadi kan kalau di Kementerian Keuangan, apalagi di pemerintahan kan belum adanya analisis biaya itu. Jadi hampir dipastikan biaya berapapun pasti ada untuk melakukan kegiatan. Nah, apakah sampai sekarang itu belum ada rencana atau menuju ke arah sana agar kita itu mempertimbangkan di Kementerian Keuangan itu menganalisis biaya? Kan kita tahu kalau bisa saja kan karena kita terlalu nyaman dengan posisi seperti ini kan, kalau seumpamanya terjadi krisis bisa jadi kayak apa yang terjadi di negara-negara lain, ada yang merumahkan pegawai, ada yang sampai negara itu bangkrut. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai departemen biaya itu kan kaitannya dengan entitas bisnis. Kalau dalam bisnis itu apakah
kayak sumpahnya nih, saya mempunyai bisnis perusahaan transportasi. Di dalam satu sisi saya akan mematikan kompetisi itu dengan saya menghajar di situ dengan biaya yang paling murah, tapi saya mencari keadaan untuk keuntungan di sisi yang lain. Nah, apakah itu tidak sesuai dengan etika-etika dalam penentuannya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Yang pertama, jadi apakah kita akan bahasanya cost conscious ya? Saya pikir iya, paling tidak begini. Jadi, tapi ini sangat tergantung pada bagaimana pimpinan ya, maksudnya leadership-nya seperti apa. Kalau saya di PKN STAN melihat misalnya begini, ini yang saya lihat juga beberapa, saya lihat di BPWK. Kebetulan saja karena memang yang jadi motornya situ akuntan ya. Ada Bu Iim itu kepala biro Cankil-nya itu kan akuntan ya. Kemudian saya lihat dari BPWK PKN STAN sama inilah hubungannya ke itu gitu ya, ke Sekjen gitu. Kemudian ada Bu Sum juga yang di Irjen itu juga akuntan, Pak Kus juga akuntan saya. Nah, kita selalu berbicara masalah biaya gitu, walaupun memang ngitungnya masih sangat sederhana dibandingkan di perusahaan besar gitu. Tapi simpel aja, misalnya saya selalu melakukan evaluasi atas setiap kegiatan, kenapa biayanya seperti itu, bagaimana caranya membuat lebih murah. Atau saya dari awal, jadi saya tidak hanya bicara saya sebagai manajemen tidak hanya bicara langsung pada saat controlling. Pada posisi planning pun akan saya lihat gitu kan. Ini sebenarnya standarnya udah pas belum gitu. Nah, kemudian pada pelaksanaan juga akan dievaluasi gitu. Nah, tapi apakah nanti akan ada perhitungan biaya-biaya seperti itu? Sebenarnya kalau kita mengembangkan dengan baik, sayangnya yang mengembangkan ini, pejabat yang mengembangkan ini kurang di situ. Sebenarnya saya dulu itu kalau boleh, saya sebenarnya nggak mau di STAN sebenarnya. Saya pengen ke DJA. Kenapa? Karena menurut saya ini inti dari performance based budgeting. Jadi kalau performance-nya sudah betul, kan yang dulu ingin saya koreksi adalah kebetulan saya S3-nya performance management di sektor publik, jadi saya tahu banget ilmunya. Kalau performance-nya sudah betul, maka performance ini nanti akan jadi, kita akan bahas ya, yang disebut cost object. Nah, begitu di minggu depan. Nah, kalau setiap performance jadi cost object, maka setiap performance harus kita hitung berapa cost-nya. Ya. Nah, nanti akan ketahuan. Nah, ini perhitungan ini akan menggunakan konsep nanti yang namanya sistem, yang activity based costing system gitu. Jadi akan ketahuan. Simpel aja misalnya begini. Di DJP ada ada fungsi penagihan ya. Nah, saya bisa hitung fungsi penagihan itu terutama yang macet-macet itu dapatnya berapa gitu. Terus saya mau hitung juga sebenarnya cost untuk fungsi penagihan itu berapa. Jangan-jangan kita lebih besar cost-nya daripada tambahan pajak yang didapatkan dari penagihan tadi. Walaupun mungkin belum tentu ini ya, dalam sektor publik itu belum tentu semua yang bermanfaat itu bisa dinyatakan dalam bentuk uang. Misalnya, kan kalau nggak ada fungsi penagihan atau fungsi penagihan kecil, mungkin akan lebih banyak wajib pajak yang malas bayar gitu loh. Tapi kalau agak besar, walaupun mungkin dari sisi tambahan penerimaan pajaknya kecil, tapi karena banyak orang lain yang takut, wah nanti mereka galak apa dan sebagainya, mereka akhirnya mau bayar juga gitu. Jadi itu juga agak sulit diukur. Tetapi itu ke depan, dan saya berharap di eranya kalian lah gitu loh. Makanya kalau kalian belajar dengan betul, cost ini jadi penting. Kalian tuh di mana-mana nanti ketika melakukan sesuatu, sebenarnya jangan-jangan ya, ini pertanyaan saya, jangan-jangan kalian itu mempekerja, contoh yang paling gampang kayak gini, NPWP misalnya, ya. NPWP itu kalau kalian kerjasama sama bank ya, untuk nyetak kartunya dan sebagainya itu sekaligus pakai kartu
apa itu namanya ya, yang untuk ini tab itu jangan-jangan lebih murah. Dan saya melihat itu, jadi saya tanya sama Pak Bambang, Kabak Keuangan, kita kalau nyetak kartu mahasiswa itu berapa? Segini. Terus kalau kita minta bank itu untuk e-money-nya Mandiri berapa? Gratis, Pak. Ya kak saya coba Mandiri. Nah itu contohnya cost conscious ya. Begitu ada sisa uang yang nggak saya pakai untuk ke sana, saya bisa manfaatkan untuk hal yang lainnya. Tapi kebetulan karena ketika saya masuk PKNSAN, saya lihat kampus kita tuh menyedihkan sekali gitu loh. Jadi saya pengen ada banyak perbaikan. Nah begitu saya melakukan perbaikan, saya dapat informasi uangnya nggak ada. Bukan uangnya nggak ada, uangnya kemana-mana nggak karu-karuan. Makanya itu yang saya coba cari, saya perbaiki supaya bisa ke arah yang memang memberikan manfaat pada kalian. Nah kalau kalian nanti ke depan begitu, kalian punya pola pikir bagaimana melayani wajib pajak lebih baik, kalian bisa sisir tuh anggaran itu. Banyak yang nggak benar. Ya misalnya contoh, ngapain sih kita capek-capek nyetak NPWP? Itu contoh yang saya katakan ya. Yang kedua, kalau bila perlu, ngapain orang itu datang ke kantor pajak? Kan kalian harus menyediakan AR, harus menyediakan Satpam dan sebagainya. Cobalah, kalau segala sesuatu bisa kita selesaikan online, mungkin nggak perlu tuh banyak kantor pajak. Ya, itu beberapa contoh di mana kita berpikir secara rasional. Saya tadinya PKNSTAN mau saya bikin begini, cuman memang masalahnya adalah apa ya, SDM-nya yang masalah motivasinya emang nggak mudah. Itu kelemahan dalam pemimpin adalah gimana caranya membuat orang mempunyai visi yang sama. Dan di PKNSTAN terlalu banyak orang pinter, jadi kadang-kadang visinya kemana-mana. Saya dulu mengusulkan begini, kuliah ngapain sih 14 kali pertemuan? Gitu. Udah, dipotong separuhnya aja lah. Jadi masuknya 2 minggu sekali. Tapi pas masuk itu bukan ngajar. Pas masuk itu kayak kita gini, kita diskusi. Kalian belajar sendiri dan sebagainya gitu. Nah, satu pertemuan yang off gimana? Ya udah online aja. Kalau ada yang butuh, jadi kayak dokter jaga gitu ya. Kalau ada kalian yang nggak ngerti komunikasi sama itu kayak jam besuk atau jam kerjanya dosen tadi. Kalian ngobrol, kalian diskusi, boleh ketemu langsung, boleh lewat telepon, boleh apa gitu. Yang penting dia ketika mengalami kesulitan belajar, dia bisa ketemu sama orang yang bisa diberitahu. Nah nanti pertemuan itu sengaja untuk ini aja lah, untuk memberikan kalian sebagai satu kelas kan perlu keakraban dan sebagainya, itu 2 minggu sekali gitu. Syukur-syukur nanti ya dibikin aja pertemuan mungkin beberapa kali, sebagiannya online atau sebagiannya nggak perlu tatap muka gitu. Itu akan menghemat. Bayangkan berapa kelas yang bisa saya hemat, saya kurangi gitu kan. Dan kelas-kelas itu nanti bisa saya konversi untuk menjadi tempat kalian belajar, tempat kalian bersama-sama membuat kampus itu bukan kayak sekarang ya, kalian cuma masuk kelas dengerin dosen terus ngantuk gitu kan. Ya begitulah ya yang harus kita pikirkan begitu. Jadi kalau kalian itu nanti ke depan kreatif, kalian tidak akan punya pandangan yang ya saya berpikir cost itu akan menjadi satu hal yang penting. Kayaknya saya jawab ya, atau saya malah ngomong ngawur gitu. Ada yang belum saya jawab? Ika, kamu suaranya nggak kedengeran. Halo. Izin Pak, yang tadi udah dijawab di WA. Oke, ya saya lihat ya. Ya Pak. Oke, nah ini yang terakhir ya, saya mau ngomong yang terakhir, habis itu kita bisa komunikasi via WA. Saya ingin kalian bertanya atau nanti saya yang bertanya. Jadi begini, ini terkait dengan biaya. Menurut kalian, apa yang mendorong biaya itu lebih besar atau lebih kecil? Ada nggak yang bisa memberikan pendapat saya? Apa yang menyebabkan biaya di satu kantor itu menjadi lebih besar atau lebih kecil? Ada yang punya pendapat? Kalau nggak ada nomor absen dulu. Ya. Iya, Pak. Mungkin Pak kalau biaya ini Pak, satu wilayah kerjanya Pak. Wilayah kerja misalnya di Jakarta nih Pak, untuk satu KPP wilayah kerjanya itu hanya 2
kelurahan atau satu kelurahan. Sedangkan misalnya di KPP Siantar wilayah kerjanya itu sampai 2 kabupaten kota, dan wilayah satu kabupaten satu sangat luas. Jadi untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan yang di Jakarta biayanya hanya dinas dalam kota, sedangkan yang di Siantar biayanya itu dinas luar kota. Lain lagi Pak, misalnya contohnya di Sidimpuan wilayahnya itu sampai 5 kabupaten kota. Jadi untuk dinas keluar kota itu bisa sampai harus ada H-1 ST-nya Pak. Jadi biayanya itu sudah ada biaya hotel sama biaya perjalanan dinas gitu Pak. Nah, Kasih, Pak. Saya tunjukkan sama kalian. Jadi kamu itu yang kamu lihat itu hanya gejala, bukan penyebab sebenarnya. Tapi penyebab sebenarnya adalah kenapa bertambah biaya itu? Karena adanya tambahan aktivitas. Saya ambil contoh kamu tadi. Oh, saya harus melakukan pengawasan ya, mengunjungi atau melakukan itu gitu. Nah, kalau yang 2 kelurahan gampang Pak, tinggal ini nggak pakai SPD, tinggal jalan aja gitu. Sebenarnya yang jauh juga kan sama aja. Tapi gara-gara di kita, kalau keluar kota harus dikasih ongkos, sementara kalau dalam kota nggak usah. Itu menurut saya juga kekacauan dari sistem biaya kita gitu. Ya. Karena harusnya kan sama aja. Kalau kamu nanti kerja di mana ya, di KPK atau di mana, itu mau keluar kota mau kemana itu sama aja tuh, nggak ada ininya. Hanya bedanya karena jauh, ya jaraknya jauh, dia akan membayar biaya transportasi yang lebih mahal. Tetapi kalau jaraknya jauh, kemudian volumenya sedikit, nggak akan lebih mahal daripada yang jaraknya dekat tapi volumenya jauh berlipat-lipat. Jadi pertama jumlah aktivitas, ya. Jumlah aktivitas itu mempengaruhi. Yang kedua, lamanya aktivitas. Nah, kalau kayak perjalanan tadi, semakin lama, kalau semakin jauh kan semakin lama ya, jadi semakin mahal. Ya. Nah, kalau kombinasi yang paling mahal apa? Sudah aktivitasnya banyak, waktu aktivitasnya juga lebih panjang. Jadi kunci utamanya adalah sebenarnya yang menyebabkan biaya bertambah. Biaya itu bisa macam-macam ya, bisa nambah SDM, bisa nambah perjalanan dinas, bisa nambah komputer, bisa nambah macam-macam. Jadi biaya itu tidak muncul secara langsung. Dia munculnya sebagai akibat gara-gara banyaknya aktivitas. Kalau aktivitas banyak kan kepala kantornya minta, saya kekurangan SDM. Ya sebenarnya nggak kurang sih, cuman SDM yang mau kerja aja yang kurang kan. Minta pegawai, begitu pegawai minta gaji pegawai tambah, perjalanan dinas bertambah, laptop bertambah, semuanya bertambah kan. Nah, artinya semakin banyak semakin bertambah. Oleh karena itu Menteri Keuangan sekarang tuh enggak, kita dihukum semua. Dah, zero growth pegawainya. Nah, karena udah nggak jelas ini, karena nambah-nambah biaya tetapi nggak ada peningkatan kinerja yang signifikan. Ya. Jadi nanti kalau kalian ini, yang harus kalian lihat pertama kalau kalian sudah paham apa itu aktivitas, nanti kalian harus lihat aktivitas apa yang bermanfaat, ada yang punya nilai tambah, aktivitas apa yang tidak. Kalau bisa kita kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, itu akan lebih hemat. Gitu. Nah, kemudian itu juga sama nanti begitu kunjungan, apa iya kunjungan itu punya manfaat, atau kita harus cari cara lain. Nah, itu semua kalau kita tahu prinsip-prinsipnya, kalian nanti bisa mengembangkan strategi. Bisa jadi kalian nanti kalau suatu saat menguasai betul konsep-konsep di manajemen keuangan, kalian bisa tuh jadi kepala kantor yang anggarannya kecil, tetapi kinerjanya luar biasa. Nah, prinsip-prinsip inilah harus digunakan dan dikembangkan. Ya, itu sementara dari saya sudah janji tadi sekitar 1 jam. Kita off lewat Zoom 1 jam, tapi kita tetap nyambung di ini ya, di WA sampai jam 12.40. Nah, di situ silakan kalian mau bertanya, kalau enggak nanti saya akan bertanya. Oke? Ya. Kita tutup ya. Kita jumpa lagi di WA. Terima kasih.